Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajriana Putra Neta dengan NIM D1D12400 dari kelas 4B. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang transformasi data. Oke, baiklah. Yang pertama itu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah itu em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajriana Putra Neta dengan NIM D1D12400 dari kelas 4B. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana transformasi data di aplikasi SPSS dari data Excel. Baiklah, mungkin langsung saja. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian, kita buka data yang ingin kita transformasi. Nah, ini ada data latihan 1A, kemudian kita buka lagi data 1B, kemudian kita buka lagi data 1C. Oke, nah yang pertama itu kita em, merger dulu datanya. Data latihan 1, kita buka data latihan 1 tadi. Data latihan 1A itu eh, di merger dengan data latihan 1B. Nah, cara merger itu di sini kita data, kemudian di sini ada merger files, kemudian kita map cases. Nah, sini ada data 1B, kita continue. Oke. Nah, di sini sudah ya, sudah ditambahkan. Nah, jadi data latihan 1A tadi itu datanya hanya sampai 25. Terus kita add cases itu dengan data 1B itu yang dari 26 sampai 50. Kemudian coba kita cek data 1C. Nah, data 1C ini kan 1 sampai 50, tapi dia ada HB, BB bayi, sikap 1 sampai 4. Jadi, di data yang sudah kita tambahkan tadi, ini di data 1. Nah, ini kita simpan dulu. File, kita save as. Kemudian kita save dengan nama data latihan 2A. Save. Oke. Nah, di sini sudah data latihan 2A. Kemudian kita merger lagi dengan data latihan 1C. Nah, tapi tapi kalau tadi kita add cases, sekarang kita add variable. Di sini, kemudian data 1C. Continue. Nomor. Oke. Nah, di sini datanya jadi lebih lengkap ya, teman-teman. Pak. Nah, di sini datanya jadi lebih lengkap. Ada tambahkan HB, BB bayi, sikap 1 sampai 4. Oke. Setelah itu kita save sebagai data latihan. Kita save as sebagai data latihan saja. Oke, save. Nah, setelah kita merger data, kemudian kita akan merecord data. Yang pertama itu ada merecord umur atau usia. Usia ini menjadi tua dan muda. Nah, setelah kita merger data, kita merecord data atau memberi kode ulang di variabel-variabel ini. Yang pertama itu usia ibu. Nih, usia. Kemudian kita transform data different variable. Nah,
Di sini kita ambil usia, umur responden, umur. Kemudian namanya di sini kita kasih usia ibu. Kemudian kita old and new values. Nah, di sini kita kasih. Yang pertama itu kan usia tua. Tua itu kodenya 1. Dia lebih besar dari 35, berarti di sini. Karena 35-nya tidak masuk, jadi kita buat 36. Continue. Eh, tunggu, kita ulang. Di sini 35. 1. Kemudian Nah, 35. Salah guys, 36. Ulang-ulang, remove. Karena dia di atas 35, jadi di sini 36. Oke, continue. Salah. Tunggu, lupa. 36, terus kodenya 1. Terus di add. Nah, terus yang kedua itu mudah. Itu lebih kecil dari 35. 2. Tuh mudah. Lebih kecil dari 35, 35-nya ikut. Di sini guys, salah guys. Oke, 35. Add. Nah, di bawah 35, di atas 35 tuh 36. Kita continue. Kemudian kita oke. Nah, kita buka lagi data. Oke. Nah, di sini itu ada usia ibu. Nih, sudah ada dua, 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 dua. Jadi, apakah benar usia ibunya itu semuanya di bawah 35 tahun atau muda? Mana usia ibu? Nah, ternyata benar guys, umurnya tuh cuman di bawah 35. Oke, lanjut. Kita record lagi yang kedua itu merecord pendidikan ibu. Pendidikan ini ya. Nah, coba kita lihat variabel. Nah, usia ibu ini tidak perlu desimal. Jadi 0 saja. Nah, di sini kita kasih label usia ibu. Usia ibu. Oke. Usia ibu yang sudah nih. Yang sudah dikategorikan. Oke. Di sini kita tambahkan value 1. Labelnya tua. Tua. Add. Terus value 2. Labelnya muda. Add. Oke. Nah, satu tua, dua muda. Nah, di sini kan usia ibunya 2 semua. Karena usia ibunya muda semua. Oke, kita lanjut. Tadi ke pendidikan. Oke, kita transform. Kemudian kita record difference variable. Ini kita hapus. Lanjut kita ambil pendidikan responden. Nih kita masukkan. Nah, di sininya didik. Didik. Oke. Kemudian kita old and new values. Di sini pendidikan itu ada rendah.
value satu. Satu itu SD dan SMP. Oh iya, tunggu. Tunggu. Sebelum itu kita ubah dulu, guys. Di variabelnya pendidikan. Nah, coba kita lihat. Nah, pendidikan sudah ada SD, SMP 1 sampai 4. Jadi tadi di datanya kita transform. Kemudian di record reset aja kita reset. Nah, di sini pendidikan responden masuk. Di sini di change value. Nah, satu range 1 sampai 2 itu satu kita add. Range 3 sampai 4 itu dua. Kita add, kita continue, kita oke kan. Kita buka lagi data. Oke, kita geser. Nah, pendidikan ada satu. Coba kita variabelnya. Ini kita nolkan saja, teman-teman. Nol, karena bukan ini. Nah, kita kasih labelnya pendidikan ibu yang sudah dikategorikan. Pendi- Pendidikan ibu yang sudah dikategorikan. Gorikan. Yang sudah dikategorikan. Di sini kita tambahkan. Kalau satu itu labelnya adalah rendah. Rendah. Add. Kemudian dua itu tinggi. Tinggi. Lalu kita add. Oke. Nah, pendidikan ibu. Coba kita lihat nomor 2 itu harusnya tinggi. Pendidikannya 4 berarti perguruan tinggi. Nah, yang nomor satu itu kan nomor satu. Pendidikannya itu satu berarti SD. Oke, sudah benar. Oke, kita sudah selesai merecord data. Lalu lanjut ke dua yaitu compute. Nah, di compute ini yang pertama itu mengubah variabel yang isinya gram menjadi kilogram. Di sini yang isinya gram itu kan em, apa BB bayi. Nah, ini gram ya, teman-teman. Terus kita ke kilogram. Gimana caranya? Yang pertama itu kita ini BB bayi nih. Nah, kita transform. Ini ada compute variabel. Di sini kita buat namanya itu BB bayi kilo. BB underscore bayi underscore kilo. Nah, di sini nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai spasi. Jadi kita pakai underscore. Di sini mana BB bayi, berat badan bayi. Oke. Nah, BB bayi tadi itu kan dalam gram. Terus ke kilogram itu berarti dibagi 1.000. Kita bagi dengan 1.000. Ini bisa ketik di sini atau kita ketik di keyboard ya. Kemudian kita oke. Kita buka. Loh, kok belum berubah ya? Di sini kita buat berat badan bayi dalam kilogram. Berat badan bayi dalam kilogram. Nah, ini guys, BB bayi dalam kilogramnya. Kemudian, coba kita lihat variabelnya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke perintah kedua itu membuat variabel baru yang nilainya adalah rata-rata dari variabel yang ada. Ini berarti HB. Kita buat HB, ini HB1 dan HB2. Kita kemudian kita buka ke transform data, compute variable. Ini kita reset saja.
Oke, di sini kita buat HB rata. HB underscore rata. Kemudian kita masukkan kadar HB pertama. Oke, ditambah kadar HB kedua. Terus dibagi, ini kita buat dalam kurung dulu guys. Karena biar ini ya, biar tahu mana yang harus dikerjakan dulu. Setelah itu dibagi dengan 2. Oke, kita buka. Nah, muncul kan HB ratanya segini guys. Nah, setelah itu sudah kita buka coba variabel ini. Nah, di sini kita masukkan kadar HB rata-rata. Kadar HB rata-rata. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu mengkategorikan sikap. Nah, mengkategorikan sikap itu gini caranya. Sikap kan ada 4 nih. Sikap 1, 2, 3, dan 4. Jadi, kita totalkan terlebih dahulu. Kita ditransform, compute, terus ini kita reset. Di sini kita buat sikap total. Buat sikap. Jadi di sini kita masukkan mana nih? Bolak-balik. Coba kita lihat dulu. Hmm. Nah, ini sikap 1. Oke, ini sikap 2. Tambah, karena tadi total kan, tambah sikap 2. Ditambah sikap 3. Ditambah sikap 4. Oke. Nilai sikap total info. Kemudian kita oke. Nah, lalu di sini kita edit, guys. Nilai, nilai sikap total ibu. Oke. Di sini kita nolkan. Eh, di sini kita nolkan. Oke. Lalu setelah itu, setelah kita mencari sikap total, kemudian kita buat menjadi, kita kategorikan menjadi sikap negatif dan sikap positif. Nih, ini sikap totalnya, guys. Kemudian kita buat menjadi, kita kategorikan, berarti data. Salah. Transform, kemudian record. Nah, nah, dia itu kan nilai sikapnya itu lebih kecil dari nilai median dan lebih besar dari nilai median. Berarti kita buat dulu mediannya. Jadi ini kita buat kita data, kemudian kita analyze, kemudian deskriptif.
statistik, kemudian frekuensi. Kita cari nilai sikap total. Nah, kita masukkan, kemudian statistik. Kita mau median, kita masukkan median, kemudian continue. Oke. Nah, di sini ada 11 nih guys, mediannya guys. Oke. Kemudian kita buka lagi yang tadi. Nih. Kemudian setelah kita cari, berarti kita buat dulu. Nah, sikap totalnya nih kita record data. Kita record ke same variabel saja. Kemudian di sini nilai sikap. Kemudian, nah, di sini kita buat, karena kita mau buatnya di sikap total juga untuk sikap negatif atau positifnya. Jadi di nilai sikap total itu kita buat saja di sini, karena dia eh, sikap negatif itu lebih kecil dari median. Berarti range. Lebih kecil dari median dan dia tuh ikut, 11-nya ikut. Mediannya kan 11, berarti 11. Di sini kodenya itu 1. Add. Kemudian sikap positifnya itu lebih besar dari nilai median, berarti 12. Kemudian di sininya kita kodein 2. Kemudian kita add dan kita continue. Oke, kita buka yang tadi. Oke, di sikap totalnya. Jadi di sini kalau 1 berarti dia negatif. Nah, apa coba kita lihat nih. 2 tambah 1 tambah 5, 6, 7, 8. Berarti lebih kecil dari 11, makanya 1 negatif. Ini 2, coba kita hitung. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 7, 14. Nah, dia lebih besar dari 11. Berarti dia 2, karena dia positif. Oke, lanjut. Karena kita sudah merecord, kita lanjut yang terakhir, yaitu membuat variabel baru menggunakan if condition. Oh iya, sebelum itu kita buat dulu variabelnya. Sikap total itu numerik, kita buat di sini. 1 itu labelnya sikap negatif. Sikap negatif. Negatif. Add. Nah, 2 itu sikap positif. Sikap positif. Add. Oke. Nah, sudah. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu membuat if condition. Nah, di sini if condition itu ada 3 perintah lagi. Yang pertama itu membuat variabel baru yang berisikan 2 kelompok, yaitu resiko tinggi dan resiko rendah, lalu diberi nama risk. Berarti kita buat variabel baru. Resiko tinggi itu diberi kategori 1. Nah, resiko tinggi itu kita compute dulu. Compute. Nah, ini kita buat risk. Eh, reset. Ini kita buat risk. Kemudian, nah, risk itu tuh ada kriterianya, guys. Berarti, hmm, oh, habis risk, compute, kita masuk ke if. Oh, risk. Kemudian kita pilih 2. Gini caranya. Kan di sini ada risiko tinggi dan risiko rendah. Risiko tinggi itu diberi kode 1 dan risiko rendah itu diberi kode 2. Jadi kita buat dulu kode 2-nya, karena kode 2 itu kriteria selain kondisi risiko tadi. Jadi kita buat dulu kode 2, oke. Nah, kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita transform lagi, compute lagi, kemudian ini kita hapus, kita buat kode 1, tapi kita pakai if. Nah, if ini kita pilih include if case atau condition, jadi nanti disesuaikan kondisinya seperti apa gitu. Nah, kemudian if, kemudian kita pilih tadi itu dia
dengan kriteria usia di atas 30 berarti usia di atas berarti lebih dari tunggu. Kita kita hapus dulu delete. Nah, usia mana? Usia. Nah, usia kita masukkan kemudian lebih di atas 30 tahun, berarti lebih besar dari 30. Oke. Dan berarti sini kita tambahin dan berat badan di bawah 50 kilo. Berat badan ibu kita masukkan di bawah berarti lebih kecil dari 50 kilo. Nah, lebih kecil dari 50 kilo. Kemudian kita continue. Ini kodenya satu. Kita oke. Ini bakal ada change exiting variable. Kita oke kan saja. Oke, nah coba kita cek. Di sini dua, satu. Nih, misalnya nih kita lihat yang satu. Satu itu kan berarti dia sih resiko tinggi. Coba kita buat mana yang satu ini. Eh, ini satu ya. Coba kita geser lagi. Nih, ini satu tadi umur. Umurnya itu di atas 30. Benar nggak? Umur benar di atas 30. Kemudian berat badannya di bawah 50. BB ibunya nih 47. Berarti benar ya. Oke, coba kita buat variabelnya dulu. Ini kita nolkan saja. Oke. Variabelnya itu ini di sini. Kita buat kode satu itu labelnya resiko tinggi. Risiko tinggi. Add. Terus nomor dua itu risiko rendah. Risiko rendah. Add. Oke. Nah, di sini kita buat risiko. Risiko ibu. Nah, sudah selesai guys. Jadi cuma sampai situ. Oke, sudah ada. Nih, di sini ada usia ibu yang sudah dikategorikan, pendidikan ibu yang sudah dikategorikan, kemudian BB bayi yang sudah dikilokan, ada HB rata-rata, kemudian ada sikap total yang sudah diberi kode median, kemudian diberi kode, kemudian ada resiko yang sudah diberi kode. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tunggu, kita save dulu ya guys. Kita save ini data latihan. Kita save. Kon Ctrl S. Dah, sudah save data latihan. Coba kita ulang save. Eh, tunggu, tunggu. Kita save. Oke, sudah di save. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.